Begitu dibuka lah pintu mobil itu kaget lah warga. Karena yang ditengok sama dia, Pak Simon ini dalam mobil itu kejang-kejang. Badannya Pak Simon ini yang tadi gagah gede gitu, pelan-pelan tuh badannya nyusut, warnanya jadi ngebiru gitu. Kamu tuh gak tahu Pak Cisli pergi kemana. Setelah semua warga kamu itu dengar Pak Cisli ngomong pakai alat pengeras tadi, suasana kamu itu bener-bener sunyi. Orang-orang tuh bener-bener penasaran apa yang bakal terjadi setelah Pak Cisila ngomong gitu. Dan sekitar 2 jam setelah Pak Cisila ngomong itu, dia kan sempat hilang tuh tadi tuh. Nah balik lagi lah di kampung itu. Berdirilah Pak Cisila sendiri di pinggiran jalan. Nah tiba-tiba dari ujung aspal, ini aspal di kampung itu masih baru. Berdirilah dia ini di pinggir jalan. Gak lama dari Pak Cisila ini datang dan berdiri di pinggir jalan ini lah kedenger dari ujung aspal ada suara mobil. Warga tuh pada bingung. Siapa? Orang dari tadi kita lagi pada keliling, kok tiba-tiba ada suara mobil. Warga yang mau Pak Cisila langsung nengok lah ke arah sana. Penasaran lah mereka, siapalah orang ini. Karena mobil yang mereka lihat di ujung aspal ini berhenti, tapi lampunya masih nyala. Ngerasa ada yang janggal atau yang aneh gitu. Pak Cisila lagi warga yang lagi sama dia ini disuruh ke sana. Tengoklah ke sana. Sampainya di sana, warga yang jaga tadi itulah bilang kalau yang ada di mobil ini adalah Pak Simon. Pak Simon ini warga di kampung itu yang memang pegang proyek aspal itu. Warga juga tahu kalau Pak Simon inilah kawannya dari Pak Cisila. Jadi warga yang datang dan nyamperin mobil itu pada bingung. Ketok gitu nggak keluar gitu, orangnya dipanggil nggak ada nyaut segala macam. Dibukalah pintu mobil itu. Begitu dibukalah pintu mobil itu kaget lah warga. Karena yang ditengok sama dia, Pak Simon ini dalam mobil itu udah kejang-kejang. Apalagi yang mereka lihat matanya Pak Simon tuh melotot gitu, mulutnya kebuka lebar. Terus di mulutnya inilah yang keluar belatung. Belatung kayak mereka temui di rumah-rumah. Teriaklah mereka, Pak Simon jadi korban Suwangi. Pak Cisila tolongin Pak Simon, Pak Cisila. Datanglah Pak Cisila di mobil itu. Pak Cisila tuh gak ngomong apa gitu, dia cuma ngeliat gitu, tapi kaku aja badannya sambil bilang, jangan kau tolong orang ini. Warga yang denger Pak Cisila bilang itu, lah bukannya Pak Simon ini kawannya Pak Cisila sini, kenapa ngomongnya begitu? Ternyata kau yang panggil Suwangi kesini ya. Kau kasih janji supaya proyek aspalmu lancar, supaya uangmu banyak. Tapi kau lupa maharnya toh. Kau pikir hukum adat bisa kau bayar pakai uang proyek? Warga denger Pak Cisila tuh ngomong begitu, mereka bener-bener nge-freeze gitu kayak, ternyata semua kejadian yang ada di kampung mereka ini ulah Pak Simon ini lah. Kayak gak nyangka mereka. Apalagi mereka tahu kalau Pak Simon ini kan kampung sini juga gitu loh, bukan orang mana. Tahu kalau Pak Simon adalah pelaku dari Suwangi itu, warga tuh yang tadinya deket dari mobil itu pada ngejauh, mundurlah mereka pelan-pelan. Dan di saat itulah badannya Pak Simon ini yang tadinya gagah gede gitu, pelan-pelan tuh badannya nyusut, warnanya jadi ngebiru gitu, mirip banget sama 3 orang yang meninggal beruntun di awal tadi. Dan malam itulah Pak Simon ini meninggal di mobil itu. Sesaat setelah Pak Simon ini meninggal, jadi bau amis lah segala macam yang sempat dirasain sama Pak Cisila soal dermaga ikan tadi itu ngilang. Sama Buntiana itu kedengar lagi suaranya sekali itu habis itu hilang. Malam itu Pak Cisila bilang sama warga